Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat ya? Sehat dong. Sehat ya? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Nicholas. Silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baik, Pak. Wakil ketua kelasnya untuk memimpin doa karena Nicholas jaringannya sedang ada gangguan. Silakan. Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan kalian absensi melalui Google Classroom yang sudah Bapak berikan di Google Classroom-nya masing-masing. Silakan. Bapak akan menayangkan video motivasi nih. Kenapa nih Bapak tayangkan? Karena saya berpikir kalian ini kan pasti rumahnya tuh lumayan jauh atau bahkan dekat, atau mungkin aktivitas kemarin itu agak sedikit membosankan atau sedikit melelahkan. Nah, oleh sebab itulah saya mencoba untuk ayo kita semangat belajar untuk pertemuan kali ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah satunya mungkin kamu perlu mencermati fakta-fakta terkait dengan motivasi untuk pembelajaran hari ini. Oke. Kita sudah melihat video motivasi. Bagaimana? Jadi lebih bersemangat belajar kan? Lumayan Pak, semangat. Nah, selanjutnya Bapak akan masuk ke pertanyaan lanjutannya nih. Nah, saya mau bertanya nih ke kalian. Apakah di antara kalian nih ada yang pernah pergi ke desa? Kemudian, apa yang kamu rasakan? Ternyata kalau dari kita ambil sampel 2 temenmu, mereka sudah pernah ke desa. Dan desa yang mereka temui itu banyak ya. Ada yang rata-rata sih berpendapat bahwa desa itu asri, ya, adem, tenang. Tapi ternyata ada juga yang merasakan bahwa di desa itu ternyata sinyalnya kurang, susah, berbeda dengan yang di kota. Itu ya. Saya akan coba menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya di sini itu ada 2 ternyata ya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, Bapak ingin langsung membagi kalian berdasarkan kelompok-kelompok kecil. Ini kan kelompok besar nih. Nah, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, Bapak sudah punya link pembagian kelompoknya sebentar. Nah, ini ya. Ini pembagian kelompok yang Bapak sebar merata, yang dimana satu kelompok itu berisikan 5-6 kelompok. Ini juga sudah saya kirimkan di Google Classroom untuk pembagian kelompoknya. Oke, kita lanjut kembali. Nah, sekarang saya akan masuk ke penjelasan singkat kaitannya dengan materi pada kesempatan kali ini. Nah, tadi kan saya sudah bertanya tuh bagaimana, apakah kalian pernah ke desa atau kalian pernah kemana, ke tempat namanya suatu perdesaan, kemudian apa yang kalian rasakan di sana. Nah, materi kita ada hubungannya dengan itu. Saya sudah buatkan break room. Ini terlihat ya break room-nya.
Nah, ada kelompok 1 sampai kelompok 7. Silahkan kalian masuk di kelompoknya masing-masing. Sebelum kalian bergabung dengan kelompok di sesuai break room-nya, silahkan kalian mendownload LKPD atau lembar kerja peserta didik yang saya sudah sediakan di Google Classroom. Jadi kalian silahkan akses Google Classroom, kalian cermati apa instruksi dari Google Classroom tersebut. Gimana, Nicholas? Ya, Pak. Ada pertanyaan, Nicholas? Ya, Pak. Tunggu, Ada Pak. pertanyaan, Nicholas? Oh, pertanyaan ada, Pak. Saya udah nyiapin satu. Pertanyaan dari saya itu, bagaimana itu kalau kita tuh nyari sumber data atau informasi yang terkait dengan pembangunan di desa, Pak? Baik. Nicholas, kamu bisa langsung mengakses melalui Google Voice. Oke, silakan Google Voice. Kamu tinggal bilang aja di situ ya, Nicholas. Misalkan datanya, informasinya kamu dapatkan dari Google itu, kamu ketiknya masalah pembangunan desa. Nah, nanti muncul di Google itu informasi-informasi atau masalah-masalah yang muncul di desa. Silakan ya. Ya, Pak. Oke, silakan berdiskusi kembali. Baik, Pak. Sudah berdiskusi belum? Ya Pak, lagi. Udah Pak, lumayan Pak. Siap. Silakan berdiskusi. Siap. Saya mengecek kelompok yang lain ya. Oke Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini hasil tadi diskusi kami. Nah, Ya, silakan. sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah. Untuk kelompok 1 silakan. Saya ingin bertanya sih Pak. Oke, silakan. Sebelumnya saya dari kelompok 6, saya ingin bertanya. Saya memiliki 2 pertanyaan. Boleh, silakan. Yaitu kelompok pertama, pertanyaan pertama, menurut kelompok kalian berdasarkan apa pembangunan desa dibuat? Terus pertanyaan yang kedua yaitu menurut kelompok kalian mengapa pembangunan desa menjadi penting? Baik, silakan kelompok 1 dijawab. Terima kasih. Nanti mohon kelompok 1 tanggapan dari kelompok lain disikapi untuk kelengkapan tugasnya ya. Baik, selanjutnya silakan saya coba mau loncat ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 yang mempresentasikan hasil kegiatannya. Ini ya, sudah 21 orang yang mengisi tes formatif. Ternyata dari 21 orang itu, ternyata kalian benar semua ya. 100 poin nih. Kita lihat. 23 orang sudah mengerjakan. Silakan, saya tunggu 2 menit lagi. Silakan yang ingin membacakan kesimpulan. Saya Pak mau. Silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu dari definisi sendiri, desa kan sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ada pula ciri-ciri desa. Yang pertama itu perbandingan lahan dengan penduduk, kedua lapangan pekerjaan dominasi di bidang pertanian, ketiga hubungan kekerabatan masih erat,
Dan yang keempat itu tradisi yang berlaku masih dianut dengan teguh. Dari klasifikasi tingkat perkembangan desa itu kan dibagi menjadi 3 jenis ya Pak. Betul. Ada yang pertama desa swadaya, lalu desa swakarya, dan desa swasembada. Oke, baik. Makasih Rayani ya. Ya Pak. Telah memberikan sebuah kesimpulan. Baik, selanjutnya adalah apresiasi nih. Nah, dari tadi kita sudah melihat pemaparan kelompok ya. Dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 yang tadi coba sudah mempresentasikan hasil kerjanya, dan hasil kerja kalian itu sangat bagus. Artinya sudah menjawab pertanyaan yang kaitannya dengan bagaimana usaha pembangunan yang terdapat di desa. Tadi juga sudah dilaksanakan secara sistematis. Nah, tetapi di antara kelompok yang sudah maju tadi, itu pasti ada yang terbaik dari kelompok yang lain. Nah, kelompok yang terbaik ini nantinya akan mendapatkan sebuah reward dari saya. Nah, siapakah kelompok terbaik itu? Kelompok terbaik itu diterima oleh kelompok 5. Berikan aplaus untuk kelompok 5. Ya. Nah, mantap ya, kelompok 5 ini presentasinya bagus. Rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan. Nah, rencana tindak lanjut itu apa? Nanti saya akan memberikan tugas nih ke kalian, ya. Tugas ke kalian. Nah, kebetulan ini kan SMA 73 itu lokasinya itu dekat sekali dengan desa. Pinggiran sekali dan dekat sekali. Maka nanti saya akan menugasi kalian untuk berkunjung ke desa terdekat. Karena sekolah kita ini itu paling sekitar ya 200 atau 300 meter itu sudah Bekasi, Tarumajaya ya. Nah, itu bisa kita kunjungi tuh kalau misalkan nanti di hari Sabtu atau hari Minggu kalian berolahraga, silakan kunjungi tuh desa-desa yang terdekat dengan SMA 73. Nanti kita akan melihat apakah benar nih apa yang telah kita pelajari dengan kondisi pada saat di desa tersebut benar apa enggak, asli apa enggak, atau sama aja gitu ya. Nah, ini adalah rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran ini diakhiri nanti. Nah, kemudian pada pertemuan pekan depan saya akan menyampaikan informasi yang kaitannya dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, materi yang akan diajari pada pertemuan yang akan datang adalah materi terkait dengan pola keruangan kota. Nah, sekarang kan pola keruangan desa. Minggu depan kita akan belajar terkait dengan pola keruangan kota. Nah, di dalam pelajaran selanjutnya nanti akan dikemukakan ciri-ciri, kemudian perkembangan, bahkan sampai ke struktur pola keruangan kota. Dan saya harapkan semuanya untuk pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Gitu ya. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, Ketua kelas akan memimpin doa untuk kita bersama. Semoga pembelajaran yang tadi kita lakukan itu dapat kalian terima, bermanfaat bagi kalian, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nicholas? Iya, baik Pak, siap Pak. Pertama-tama saya ingin ngucapin terima kasih Pak atas materinya mudah dipahamin itu dan bisa kita pahami dengan jelas Pak. Baik. Oke. Mari teman-teman kita semua mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak.